Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Sehat apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ibu-ibu jemaah wirid Al-Zamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini walaupun cuaca agak panas, tapi alhamdulillah karena ada setitik iman pada diri kita, maka pada hari ini Allah ajak kita, Allah langkahkan kaki kita untuk datang ke Majlis Taklim Al-Zamar ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan, yakninya menuntut ilmu agama. Betul? Karena ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung daripada niat. Kalau niat ibu-ibu datang pada hari ini mencari ilmu, menuntut ilmu, maka yang didapatkan adalah ilmu. Kalau ibu-ibu yang datang pada hari ini tujuannya hanya berkumpul-kumpul saja, ya, hanya berkumpul-kumpul saja, nanti dibumbui pula dengan gosip, maka yang didapatkan adalah gosip. Nah, oleh karena itu innamal a'malu binniyat. Maka buatlah diri kita, niatkanlah diri kita datang ke sebuah majelis ilmu itu, tujuannya tak lain dan tak bukan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dan nanti dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita sudah sering mendengar kajian-kajian Maulid Nabi. Ya, Bu. Sudah sering kita mendengar kajian-kajian Maulid Nabi, mungkin di sekolah, mungkin di masjid, atau mungkin tabligh akbar kita mendengarkan kajian-kajian Maulid Nabi. Tapi apakah kita pernah merasa atau berpikir apa yang telah kita dapat dari kajian Maulid Nabi? Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali menjelaskan, barang siapa yang hadir di sebuah majelis ilmu, barang siapa yang hadir di sebuah majelis ilmu dan tujuannya adalah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan pahala seperti orang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat.
Seperti apa lagi? Seperti orang menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Seperti apa lagi? Seperti orang yang ia menjenguk jenazah sebanyak 1000 jenazah. Subhan, bo, bo. Ibu-ibu kok loyo, Ustaz semangat ibu loyo ya baru. Bo. Ibu-ibu pernah sholat 1000 rakaat? Pernah tak? Ya. Jadi saya yakin dan percaya kita di sini belum pernah sholat 1000 rakaat. Ibu-ibu pernah menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang? Tidak pernah. Pernah menjenguk jenazah, mendatangi jenazah sebanyak 1000 jenazah? Nah, maukah ibu-ibu mendapatkan pahala seperti itu? Mendapatkan pahala 1000 rakaat, mendapatkan pahala menjenguk 1000 orang sakit, dan mendapatkan pahala 1000 menjenguk jenazah. Mau tidak, Bu? Oleh karena itu, kalau kita mau, saya yakin dan percaya kita dengarkan majelis ilmu ini. Karena orang yang mendapatkan 1000 rakaat sholat itu hanya orang yang sudah pergi haji. Ibu-ibu di sekolah lah, lah 2006 haji. Koi umroh lah, mau umroh lah, mau umroh, mau apa tidak pergi umroh? Saya lebih. Kalau mau pergi umroh ada duit bisa berangkat ke rumah saya. 19.500.000. Murah, tidak ada pasingannya, bukan bagus. Ya, ini bagi yang mau. Jangan perlu utang-utang apa yang umroh, jangan. Ya, tapi ada solusinya kalau kita juga pengen umroh, ada solusinya berhutang juga, dan ini sudah disahkan oleh MUI. Itu dengan biaya cicilan, tanpa denda, tanpa bunga, tanpa sita. Itu namanya kredit syariah. Ada, cukup dengan DP 5 juta langsung berangkat. Sisanya dicicil. Mode awak mencicil rumah, Bu. Mode kita mencicil Honda. Cicilannya berapa, Ustaz? Cicilannya 700 ribuannya. Mahal ada NMAX itu. Selama 3 tahun. NMAX angsurannya 1 juta lebih. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya sebuah majelis ilmu. Jadi untuk itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kajian kita pada hari ini, insyaallah ini saya rekam. Nanti ibu-ibu bisa ulang-ulang lagi apa yang kita sampaikan pada hari ini. Tinggal buka YouTube, cari channelnya Ustadz Doa Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, Bu? Jangan oke aja, bekon aja nontonnya. Enggak, lo di subscribe-nya loh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu
aduwwum mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya Bu, betul Bu? Betul tidak? Masuk Islam itu harus secara keseluruhan, tak boleh setengah-setengah, tak boleh separuh-separuh. Boleh Bu? Tak boleh separuh-separuh. Ya Bu? Ibu-ibu umrah semangat. Ngantuk. Ya, harus secara keseluruhan. Tak boleh setengah-setengah. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadat kita itu kita buktikan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Kita mendirikan solat. Perbuatannya apa? Kita membayar zakat. Perbuatannya apa? Berpuasa pada Ramadan. Perbuatannya apa? Kita mengerjakan ibadah haji dan umrah. Itulah masuk Islam secara sempurna keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah setan itu awak. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena setan itu, kenapa kita nak boleh mengikuti langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, musuh ibu ikut nak tetangga ibu dah. Mentang-mentang tetangga awak boleh baju bau aja tu. Bau ni dah. Dapat mutang dia. Baca tu benda baru. Kan dengerin itu boleh tarik dia ada. Ya. Jadi musuh kita tidak tetangga. Ya Bu. Tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang mata, ini adalah saudara kita. Kok ibu-ibu masak gulai kambing, ya, tolong diagih tetangga ya. Kenapa? Kalau tiap tahun beko di tetangga ibu gulai kambing kok, nak ibu agihnya, maka ibu dapat dosa. Ya. Jadi awak pertama tetangga kau saling baik-baik, saling tolong menolong. Jangan mentang-mentang awak kayo, nak perlu baca. Jangan mentang-mentang kaya, kita nak penting tetangga kita. Tetangga kita itu adalah nomor satu. Sakit kita di sini, yang pertama menjenguk kita, mak kita di kampung atau tetangga kita Bu? Mati kita di sini, yang pertama tahu orang di kampung apa di sini? Tetangga kita bukan? Jadi elok-eloklah sama tetangga. Kok ibu beli baju baru, ya? Tetangga awak nampak baju tak puyak-puyak, ketek boli lah baju 35 tu. Kalau murah bona, saya boli baju 170. Ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dirahmati oleh Allah, janganlah sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita yang hadir di sini bukan saja berbentuk manusia, Bu. Ya, kita yang hadir pada hari ini bukan saja berbentuk manusia. Kenapa itu Ustaz? Karena pada hari ini juga hadir setan-setan di sekeliling kita. Ya Bu, yang hadir pada hari ini juga ada nak ibu pasal setan, tapi ada setan. Jangan, itu kecil hati lah kan. Tak ada sembuh itu setan. Tapi di sekitar kita saat ini Bu, itu ada setan. Percaya atau tidak nanti bisa kita buktikan.
Apa buktinya Ustaz kalau kita itu kena gangguan setan? Yang pertama, ya. Kalau kita lah kena gangguan setan, diganggu oleh setan, yang pertama dia akan mengantuk mendengarkan majelis ilmu. Jadi berikut ibu tengok-tengok kawan-kawan sampai kiri sampai kanan. Kalau lah agak mengantuk, berarti lah kena ganggu setan. Ustaz, apakah ada obatnya Ustaz agar kita tak mengantuk, agar kita semangat? Ada. Cukup ibu keluarkan dari jempol kanan dan jempol kiri, lalu ditaruh ke lidah ibu yang ada air ludahnya. Ya, kalau tidak punya air ludah, pinjam ludah kawan bentar. Boleh. Pinjam ludah kawan sebentar, 2 kali dah yuk. Kalau ada air liurnya, ambil air liurnya, taruh di pelipis mata kita. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Insya Allah itu menolak matanya. Kalau tidak percaya coba lah bekok. Kalau ngantuk-ngantuk, kalau tidak punya air ludah, pinjam ludah kawan sebentar. Itu yang pertama. Ya. Kalau lah ngantuk-ngantuk, rasanya udah nggak perhatian, apalagi nak dengan setan. Yang kedua, apalagi ciri-ciri orang yang kena ganggu setan Ustaz? Yang kedua, lah mulai duduk gelisah. Jadi setan tu rupanya mau ada paku yo, dilontak paku do ke sekitar kita gini yo. Jadi kalau terduduk paku setan tu, itu bawaan lo gelisah. Yang ke kanan, yang ke kiri, itu tanda-tanda lah kau naik ganggu setan. Iya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang kena ganggu setan. Dalam majelis ilmu, apalagi di dalam waktu ibadah sholat, itu ciri-ciri ketiga itu. Ada rasa-rasa yang agak aneh dalam perutnya. Jadi dihembus oleh setan itu ke perut kita. Jadi kalau ibu-ibu, kalau pernah nengok orang sembahyang, menurut kalau ada sembahyang menurut angin ke kiri, misalnya atau ke kanan, atau juluh nah itu biarkan aja lah. Itu bukan mazhab baru, bukan. Berarti dia sedang berjuang untuk menangani konflik. Jadi biarkan saja, kita lihat saja, mudah-mudahan selamat dia sampai salam. Untuk sampai juga assalamualaikum. Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hati-hati musuh kita sebenarnya adalah syaitan. Tentu kita hidup di dunia ini pasti kita ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Siapapun kita pasti ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah? Maka di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum salasa, fa yarda lakum an ta'buduhu la tusyriku bihi syai'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa antum nasibu man walahullahu amrakum." Apa kata Rasul? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum salasa." Sesungguhnya Allah mencintai kamu, meridhoi kamu dalam 3 hal. Dalam 3, kebetulan
dalam 3 hal. Apa itu? Fayardolakum an ta'buduhu la tusyriku bihi syai'an. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, yang pertama kita harus ridho Allah sebagai Tuhan kita dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wow. Ibu-ibu hari ini ridho tak Allah sebagai Tuhan? Ridho Allah sebagai Tuhan. Jadi jawabannya ridho. Kita semua pasti ridho Allah sebagai Tuhan kita. Lalu bagaimana cara kita agar kita ridho Allah sebagai Tuhan? Dan jangan lupa la tusyriku bihi syai'an. Setelah kita sholat 5 waktu, setelah kita puasa, setelah kita haji, setelah kita umrah, la tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cemburu-cemburunya ibu, cemburu-cemburunya ibu sama suami ibu, itu lebih cemburu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu mungkin cemburu sama suaminya, paling-paling itu kalau suaminya bercewek, iya boh, itu pun kalau bercewek, atau mungkin suaminya berselingkuh, tetapi lebih cemburu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu toh ternyata terlalu mencintai suami, mengidolakan suami, terlalu memuji suami, maka sesungguhnya Allah cemburu yang tidak lupa. Ya, ibu-ibu cinta sama suami, tapi ingat cinta itu tidak boleh terlalu dalam. Ya, tidak boleh terlalu dalam. Cinta boleh, tapi tak boleh terlalu dalam cinta itu. Cinta ala kadarnya saja. Cintailah suami kita karena Allah. Sayangi suami kita karena Allah. Jadi tak boleh suami yang utama, tetap Allah yang utama. Nah, karena itu ciri-ciri wanita yang soleha itu adalah dia taat dan patuh kepada suami yang macam mana? Maka di sini kita garis bawahi suami yang taat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus cinta kepada Allah, harus ridho kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, agar kita mendapatkan keridhaan oleh Allah, agar kita disayangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kita ke tali Allah wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai dan jangan berselisih paham. Memang gara-gara nomor 1 dengan nomor 2 bercokak gitu bu. Ya, ibunya nomor 1, lakinya nomor 2, tidak mau lagi dikurang. Kalau nomor 1, tidak mau lagi dikurang sama istrinya, dan lagi dengan bini, bercokak dengan laki, dengan nomor 1 dengan nomor 2. Kapan lo anak nomor 3? Jadi kita rupanya kita sopir saya dulu kan, diambil. Pesan rupanya memanggil itu. Ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wa qasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kita kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ya, karena yang agak berbahaya ini itu mohon maaf ya, yang agak berbahaya itu memang ibu-ibu. Kenapa? Karena yang kita lihat pengajian ibu yang ada majlis taklimnya misalnya ibu-ibu, betul. Berbahaya ibu-ibu. Di suatu daerah yang ada namanya ibu kota. Tidak ada bapak kota, ibu kota. Jadi ibu-ibu ini berbahaya. Bisa dia bahaya untuk kebaikan, bisa bahaya untuk keburukan.
Ya, jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terlebih kita mempunyai anak-anak, generasi penerus agama, generasi dalam hidup kita, kita ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah. Kita ajarkan anak-anak kita mengaji, kita ajarkan anak-anak kita sholat. Maka kata Rasul, apabila engkau mempunyai anak, maka suruhlah ia sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah dia ketika berumur 10 tahun. Ustaz, macam mana kalau 40 tahun aku sholat? Kenapa nanya oleh itu? Soalnya nak jauh nak sholat. Ini hati-hati. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dirahmati Allah, kita ajarkan anak-anak kita, ya, kita ramaikan masjid. Kalau tempat kita udah ada sholat jamaahnya, Bu. Kalau sholat lima waktu hidup, sholat kita tidak ada. Paling-paling maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya ada? Tidak ada juga. Nah, jadi kita kan ada, setidaknya di rumah kita laksanakan sholat. Ya, dengar kita suara azan, maka kita sholat. Jangan kita meninggalkan sholat, apalagi menyepelekan sholat. Ustaz, macam mana kami nak sembahyang masuk di Ustaz? Itu yang menjadi aku. Allah. Yang ada atu-atu. Jadi bapak ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini atu-atu ini kalau bisa kita pensiunkan lagi. Kita ganti dengan generasi muda. Biar dia bersemangat, biar kita sholat pun bersemangat, bukan dilarang, tapi kita ganti dengan generasi baru. Kalau udah kapan lagi anak-anak kita pada azan? Kalau udah kapan lagi masjid kita itu ramai dengan dalam sholat? Coba azannya kalau seperti Masjidil Haram kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa anak-anak itu boleh dulu, ibu. Apalagi di komplek Al Zumar ini ya kan. Lagi nanti ada anak ibu pada azan seperti itu. Jadi nanti gosip yang baik-baik itu. Siapa yang seperti itu? Itu ada ini. Tak tahu kan ada itu. Usia nanti dia ikut tangguh, kuliah sekolah di pondok. Ini semuanya Ibu anak kajian dia. Ayahnya baru. Ayahnya masih bukan. Anak ulang azan mantap mesti dua ayahnya semayang. Pas masuk waktu maghrib, dia anak pun tadi suka nonton film dia, film Kashmir, kan? Belajar pulau irama-irama Kashmir. Irama-irama Kashmir itu belajar azan Kashmir itu macam mana. Masuk waktu maghrib azan Kashmir pulau ya. Asyhadu an la ilaha illallah. La azan Kashmir pulau ya anak aku. Siapa tadi bilang azan sholat satu? Ini tu. Jangan dibuat tapi lah. Jadi kita bangga punya anak yang bisa azan suaranya bagus. Bangga kita punya anak yang bisa baca Al-Quran. Ibu, bangga pun tak? Atau ibu lebih bangga anaknya nyanyi? Tak ya? Untuk aku gunung Jadi ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan kita berarti kita dilarang untuk menyanyi, bukan berarti kita dilarang untuk berhias, bukan berarti kita dilarang untuk berbahagia dunia ini, tapi kita letakkan ada batas-batas tertentu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi yang kedua, kita jaga tali silaturahmi kita, baik kepada tetangga kita, terlebih kepada keluarga kita. Jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai kita saling sikut menyikut, jangan sampai kita saling berselisih paham. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, kalau kita ingin diberkahi oleh Allah, kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah wa antunasihu man walahum Allah. Ya, saling nasihat menasihati di antara pemimpin-pemimpin kita. Ibu-ibu otomatis di sini punya pemimpin. Ya, pemimpin ibu-ibu siapa? Pemimpin ibu-ibu adalah suami ibu. Ibu taati suami ibu, ibu patuhi suami ibu. Tetapi ingat, ketika suatu saat suami ibu bersalah, ketika suatu saat suami ibu berjudi, maka ibu sebagai rakyat, maka ibu sebagai wakilnya harus berani menasehati suami kita. Betul bu? Lai berani ibu-ibu siko menasehati lakinya. Lai, iya bu, tak apa bu? Kau boleh pandai-pandai, oh menasehati. Lagi kau makan siapa? Beli baju kau siapa? Beli omen kau siapa? Tolong kira-kira bu. Tolong. Alhamdulillah. Ya. Mulai tadi kan. Jadi kita harus saling menasihati. Kenapa kita harus nasihati pemimpin kita? Agar kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang ini zaman-zaman ini, hati-hati. Ya. Besok kita di bulan November akan memilih pemimpin. Pemimpin di kabupaten, pemimpin di provinsi. Maka ibu-ibu saya sampaikan hati-hati. Kenapa Ustaz hati-hati? Karena dulu saja ibu-ibu dirahmati oleh Allah. Pilkada dengan pilkada itu seboleh-boleh. 11-12 beda-beda tipis. Pilkada sama pilkada itu beda-beda tipis. Kalau pilkada lupa makan jadi. Itu khusus ibu-ibu yang ulun tua-tua, yang tua-tua biasa. Kalau pilkada lupa makan jadi, betul lah. Kalau pilkada olah jadi lupa jadi. Banyak janji-janji manis sekarang ini. Hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kalau saya terpilih, kalau saya duduk, saya hitamkan jalan ini. Atau satu itu tadi. Betul tak hitam? Ternyata betul hitamkan pun. Jadi maksud hitamkan tak kayak siko itu. Itu semua tadi hitamkan itu. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, ingat yang tiga ini. Yang pertama, ridho Allah sebagai Tuhan kita, dan ingat jangan kita menduakan Allah. Dan yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita jaga tali silaturahim antar rumah tangga, antar tetangga, antar RW, kita jaga. Jangan kita saling jelek-jelekan, jangan kita saling buruk-burukan. Dan yang terakhir, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, yang terakhir adalah kita harus berani menasihati para pemimpin-pemimpin kita.